Di sini ada lahum maghfiratun. Nah, di dalam mushaf mim sukun untuk idgham lain mim sukunnya tidak diberi tanda sukun. Lalu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngaji Yuk bersama saya Wahyuni Elvira, guru dari SMP IT Insarobani. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan ilmu kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Ahkamul mimus sakinah. Ahkamu, hukum-hukum al-mimu, mim, as-sakinatu, yang dibaca sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yakni mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Yang kedua ada idgham mislain. Idgham mislain yakni mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga izhar syafawi. Yakni mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Berikut pembagian hukum-hukum mim yang dibaca sukun. Yang pertama itu ada ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Yang kedua ada idgham mislain, mim sukun yang bertemu dengan mim. Yang ketiga ada izhar syafawi, mim sukun yang bertemu selain huruf mim dan ba. Oke, kita bahas yang pertama ada al-ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yakni hurufnya tadi mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Karena mim dan ba keluar dari tempat huruf bibir, bagian bibir. Mim dan ba keluar dari bagian bibir. Maka definisi dari ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim yang dibaca sukun dengan sifat antara izhar dan idgham. Jadi enggak izhar juga enggak idgham. Ya, maka dia ikhfa samar. Enggak dimasukkan juga enggak dibaca dengan sangat jelas sehingga
dia dibacanya samar. Ya, tapi tetap dengan adanya gunnah dan tidak ada tasydid. Ya, gunnahnya 2 harokat. Contohnya di sini ada contoh kuntum bihi. Sekali lagi kuntum bihi. Di bentuk bibir saat mengucapkan ifa syafawi, yakni 2 bibir yang dipertemukan tanpa kerenggangan dan tanpa tekanan. Jadi contohnya seperti ini tadi, kuntum bihi, mimnya itu dibaca samar. Jadi bukan kuntum bihi, tapi kuntum bihi, dibacanya samar. Ini ifa syafawi. Yang kedua ada idgham mithlain. Idgham mithlain yakni mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mim. Cara membacanya, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan dengung ketika bertemu dengan huruf mim. Contohnya di sini ada jadi ini ada contohnya dari idgham mithlain, wa amanahum min khauf. Sekali lagi, wa amanahum min khauf. Ya, jadi berbeda dengan ifa syafawi tadi ya. Ini bibirnya rapat. Wa amanahum min khauf. Ya. Karena mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan dengung atau gunnah. Dan pembagian hukum mim sukun yang terakhir ada izhar syafawi. Yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi yakni mim sukun yang bertemu selain huruf mim dan ba. Selain itu maksudnya ada huruf hamzah, ada huruf ta, dan huruf hijaiyah lainnya. Contohnya jadi di sini ada contoh yang bertemu dengan huruf hamzah. Bacanya jelas ya, dibaca jelas ketika bertemu huruf selain mim dan ba. Ini contohnya am antum. Jadi mimnya dibaca jelas, tidak dengung dan tidak gunnah. Ini contoh dari hamzah. Yang selanjutnya misal contoh dari huruf ta. Di sini ada contoh selanjutnya menggunakan huruf hijaiyah ta. Cara bacanya yam taruna. Jadi mimnya dibaca jelas. Itu pembagian dari izhar syafawi. Baiklah, jadi itu pembagian atau 3 macam dari mim sakinah atau yang biasa kita sebut mim sukun. Yang pertama itu ada ifa syafawi, yang kedua itu ada idgham mithlain, yang ketiga ada izhar syafawi. Baik, di dalam mushaf idgham mim sakinah ditandai dengan huruf mim tanpa tanda sukun dan huruf berikutnya diberi tasydid. Pertama al-idgham mithlain.
selanjutnya ini ada lahum maghfiratun. Nah, di dalam mushaf mim sukun, untuk idghamis lain mim sukunnya tidak diberi tanda sukun. Lalu untuk huruf berikutnya itu diberi tanda tasydid. Ini tasydid. Mim sukunnya itu tidak ada tanda sukunnya. Yang kedua ada izhar syafawi. Izhar syafawi di dalam mushaf ikhfa huruf mim sakinahnya ditandai dengan huruf mim tanpa tanda sukun dan huruf berikutnya tanpa diberi tasydid. Contohnya barizuna. Ya, di dalam mushaf ikhfa syafawi penulisannya mimnya tidak diberi tanda sukun dan huruf berikutnya itu tidak diberi tasydid. Yang ketiga ada izhar syafawi. Di dalam Al-Quran penulisan izhar syafawi yakni contohnya di sini ada amlam, penulisannya mimnya diberi tanda sukun dan huruf berikutnya tanpa disertai tanda tasydid. Jadi mim sukunnya itu diberi tanda sukun. Itu termasuk dari izhar syafawi. Baiklah, itu tadi penyampaian terkait hukum mim sukun. Mari kita ulas terlebih dahulu sebelum kita tutup. Yang pertama, hukum mim sukun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, dibacanya itu samar antara izhar dan idgham. Yang kedua itu ada idgham mislain. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir itu ada izhar syafawi. Izhar syafawi yakni mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Cara bacanya yakni jelas. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.